Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Hamazah Raffi Nurjama, nomor absen 14. Kemudian yang kedua Ehudero Tama, nomor absen 11. Kemudian yang ketiga Tifa, nomor absen 28. Di sini kami akan menjelaskan mengenai similarity dan parafrase. Apa itu parafrase? Secara etimologi atau bahasa, parafrase berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara ekspresi atau tambahan. Dalam ilmu bahasa, parafrase adalah pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama tetapi tidak mengubah makna yang dimilikinya. Parafrase disebut juga penguraian kembali kalimat atau teks atau karangan dalam bentuk susunan kata lain, yang maksudnya adalah untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Dapat disimpulkan bahwa parafrase adalah upaya menyajikan kembali atau penulisan ulang sebuah konten yang sudah dibuat oleh orang lain menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Kemudian, apa itu similarity? Similarity adalah tingkat kemiripan yang ada pada artikel atau tulisan kita yang bersumber dari internet. Teks similarity yaitu ketika ide atau kata-kata orang lain muncul dalam karya seseorang. Biasanya tingkat similarity ini diketahui dengan pengecekan oleh aplikasi similarity Turnitin. Proses kerja aplikasi Turnitin adalah untuk mencocokkan kemiripan kata atau kalimat yang ada di artikel, kemudian membandingkan dengan data-data yang ada di internet. Similarity belum tentu dikatakan plagiasi. Jurnal ilmiah biasanya mensyaratkan artikel maksimum similarity antara 20-25%. Lebih dari itu, dipastikan editor jurnal mengembalikan artikel ke penulis dalam arti tidak diteruskan ke reviewer untuk dilakukan tinjauan isi. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme yaitu menyajikan ide atau kata-kata orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Plagiator adalah orang atau pelaku tindakan plagiarisme. Yang digolongkan sebagai plagiarisme yaitu menggunakan tulisan orang lain secara mentah tanpa memberikan tanda jelas, misalnya dengan menggunakan tanda kutip atau blok alinea yang berbeda bahwa teks tersebut diambil persis dari tulisan lain. Jenis parafrase yang pertama yaitu perubahan tata bahasa, kemudian yang kedua perubahan struktur kalimat, kemudian yang ketiga pengurangan klausul, yang keempat pergantian sinonim, yang kelima parafrase terikat atau parafrase otomatis, dan yang terakhir ialah meringkas dan memparafrasekan atau mengutip tak langsung tanpa menyebut sumbernya. Langkah parafrase yang pertama memulai kalimat dengan memperkenalkan konteks yang kemudian diikuti bagian terakhir dari kalimat asli. Setelah itu diikuti dengan fakta, seperti informasi penting yang disebutkan namun dalam urutan yang berbeda-beda. Yang kedua, pemilihan sinonim diperlukan agar karya sastra yang dibuat tidak serta-merta sama. Intinya mengubah kata dengan kata lain, namun tidak mengubah makna atau arti dari kata tersebut. Yang ketiga, mengubah struktur kata. Dalam praktiknya, penulis harus melakukan perubahan struktur kalimat. Jika kalimat asli menggunakan kalimat aktif, bisa diubah ke kalimat pasif. Langkah keempat yaitu memisahkan informasi menjadi kalimat terpisah untuk membuat kalimat menjadi berbeda dari aslinya. Jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama ada plagiarisme isi atau data penelitian. Kedua, plagiarisme kata, kalimat, atau paragraf. Ketiga, plagiarisme total, dan keempat ada plagiarisme ide. Kriteria plagiarisme berdasarkan proporsinya atau presentase kata, kalimat, atau paragraf yang dibaca. Yang pertama ada plagiarisme ringan, kurang dari 20%. Selanjutnya plagiarisme sedang, kurang dari 20-40%, dan plagiarisme berat, lebih dari 40%. Namun toleransi rata-rata yaitu 25-30%. Berdasarkan pola plagiarisme, yang pertama ada plagiarisme kata demi kata, yaitu menyalin secara langsung sumber kata demi kata tanpa menunjukkan bahwa itu merupakan hasil kutipan. Yang kedua, plagiarisme mosaik atau penulis tidak secara langsung menyebutkan sumbernya. Kriteria plagiarisme yang pertama, mengakui tulisan orang lain
sebagai tulisan sendiri. Yang kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Ketiga, mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri. Keempat, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebut asal-usulnya. Keenam, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Dan keenam, meringkas dan memparafrase atau mengutip tidak langsung tanpa menyebut sumbernya. Pencegahan plagiarisme. Secara teknis, strategi ini untuk mencegah plagiarisme antara lain: yang pertama, hasil karya orang lain dirangkum lalu ditulis kembali menggunakan bahasa sendiri untuk menyatakan maksud yang sama atau paraphrasing. Yang kedua, bila menggunakan ide orang lain menyebutkan sumbernya. Ketiga, memberi tanda kutip untuk semua sitasi yang diambil kata demi kata hasil karya atau bahan buat pikiran orang lain tanpa melakukan parafrase. Keempat, bila kita mengajukan makalah yang sudah pernah diajukan sebelumnya, harus dinyatakan bahwa makalah sudah diajukan atau dipublikasikan. Selanjutnya adalah aplikasi anti plagiarisme. Di sini aplikasi berfungsi untuk mengetahui indeks similarity dan asal sitasi. Beberapa contoh aplikasinya adalah FlexScan, Cross Reframe, Paperate, Turnitin, Solidity, Plagiarisma, Duplichecker, Copyleak, dan ScanEssay. Prosedur cek indeks similarity dan sitasi. Yang pertama adalah penerimaan naskah. Dilanjutkan cek kelengkapan naskah dan masuk ke dalam proses pengecekan similarity. Di sini nanti pada rekap hasil cek dan cek sitasi akan diketahui dari mana kutipan-kutipan berasal dan berapa persen indeks similarity. Dilanjutkan dengan rekap hasil cek sitasi, membuat laporan dan penyerahan laporan. Berikut merupakan contoh proses similarity menggunakan aplikasi Duplichecker. Terdapat 87% tingkat plagiarisme, dan pada kolom sebelah kiri yang diberi warna merah adalah kutipan-kutipan yang dari naskah kita yang merupakan plagiarisme dari sumber sebelah kanan. Kolom sebelah kanan ini adalah sumber-sumber yang kita plagiat. Berikut merupakan hasil dari naskah yang setelah kita lakukan parafrase dan kita cek kembali pengecekan indeks similarity menggunakan Duplichecker. Tertera hasil yaitu 66% plagiat dan 94% keunikan. Ya, sekian dan terima kasih dari kelompok kami untuk mengenai parafrase dan similarity. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.